kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu tentang bab jamak dan qashar di dalam sholat. Sebelumnya suara saya jelas? Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita sering berpergian jauh. Jadi kadang-kadang kita pergi ke Sumatera Barat, ke Tembilahan, atau kita umroh, atau ngapain lah. Nah, jadi ada keringanan Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita dalam kondisi safar atau dalam perjalanan. Salah satunya adalah menjamak dan mengqashar sholat dalam satu waktu. Nah, jamak itu kita mulai ibu-ibu ya. Jamak itu artinya adalah mengumpulkan. Jamaah adalah orang-orang yang berkumpul. Majmu' artinya kumpulan. Intinya menjamak sholat adalah mengumpulkan sholat. Nah itu dulu tuh. Jamak sholat adalah mengumpulkan sholat. Coba semuanya ucap jamak. Jamak. Oke. Nah apa itu jamak? Mengumpulkan sholat. Dan apa itu qashar? Qashar itu adalah memendekkan sholat. Qashar, ingat aja kasir, iya kan qashar. Qashar itu memendekkan sholat. Berarti jamak qashar adalah mengumpulkan dan memendekkan sholat. Paham sampai sini? Jadi kata kuncinya jamak qashar. Coba sebut. Lagi. Lagi. Nah ini penting untuk kita pahami. Kata kunci dari pengajian kita hari ini adalah jamak qashar. Lagi. Jadi gini, kalau ibu-ibu menjamak saja, maka rokaatnya normal 4-4. Kalau ibu menjamak qashar, berarti dikumpulkan dan dipendekkan, dia berubah menjadi 2-2. Nanti lebih paham lagi. Sebelum saya sampaikan caranya, saya akan jelaskan dulu syarat dan ketentuan siapa orang yang boleh melakukan jamak qashar ini. Tidak semua orang boleh melakukan jamak dalam sholat. Misalnya orang sakit. Orang sakit keringanannya bukan jamak. Orang sakit itu keringanannya sholatnya duduk dan berbaring. Jadi bukan jamak. Jadi orang sakit mesti sholat tepat waktu. Dalilnya shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Keringanan bagi orang sakit adalah sholat berdiri, duduk dan telentang. Nah, jadi bukan jamak. Nah, pengantin juga nggak bisa jamak. Awak kan pakai sasak tinggi Ustazah. Nggak bisa awak sholat zuhur tuh bahasa sasak tinggi ya kan. Nggak bisa jamak. Jadi kalau ibu bermenantu, nah turunkan pengantin itu setelah dia sholat zuhur. Jadi dia ambil wudhu dulu, lalu kemudian dia dandan, lalu kemudian dia sholat misalnya. Atau kemudian nanti dia ganti baju seketika dia sholat asar, dia ganti baju misalnya. Ya, jadi jangan pengantin turun jam 11. Malu kita udah pasti dia nggak sholat zuhur itu. Udah gitu ganti bajunya jam 3. Udah pasti nggak sholat asar itu. Nah sementara mak bapaknya besan-besannya orang pengajian semua. Ketahuan tuh nggak sholat tuh pengantinnya. Maka turunkan pengantin itu setelah orang sholat zuhur. Dan kemudian ganti bajunya sekalian sholat asar. Paham tuh mak? Saat nikah-nikah pun ada aturannya. Jadi orang jamak itu orang yang bukan sakit, bukan acara, bukan macet. Bukan. Orang yang boleh jamak hanyalah orang dalam kondisi safar atau dalam perjalanan. Perjalanannya pun ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau Imam Syafi'i mengatakan 85 km. Kalau kita lihat dalam kitab lain antara 80 sampai 90 km. Kira-kira dari sini kemana itu Bu? Kalau arah ke Sumbar dari sini ke Rantau Berangin. Kalau Bangkinang masih 60. Alun bisa leh. Bangkinangku alun jamak leh. Jangan capek-capek mana jamak. Dari sini ke Dumai bisa 100 lebih kalau nggak salah. Nah, dari sini ke Siak bisa.
Nah, gitu ya. 85 km. 80 sampai 90 lah udah bisa, oke? Paham? Yang dihitung adalah jarak tempuh. Harus 80 sampai 90 km. Nggak bisa dari sini ke Ramayana jamak doh. Lagi bari baju lebaran, baju rayo ustazah. Jamak saya lah, ndak bisa doh. Atau ke mall SKA nih jamak ndak bisa. Jadi jamak itu hanya boleh jarak tempuh 80 sampai 90 km. Dan ingat, yang dijadikan patokan adalah jarak, bukan waktu. Coba saya kasih pertanyaan. Ibu dari sini menuju Sumatera Barat. Lalu itu lebih 80 km. Boleh jamak? Boleh. Ibu dari Pekanbaru menuju Jakarta. Tapi pesawatnya kan cuma 1 jam 20 menit. Berangkat ibu jam 1, berangkat ibu jam 12, nyampe ibu jam setengah 2 di Jakarta di airport. Cuman 1 jam setengah bu. Maka perjalanan lebih 80 km. Boleh jamak enggak? Enggak cakak-cakak. Berkelahilah. Jawabannya adalah yang terpenting yang dihitung itu jarak bukan waktu. Jadi boleh jamak. Seandainya nanti kita ke Jakarta pakai pesawat jet, setengah jam sampai. Boleh jamak? Boleh. Yang dihitung itu jarak, bukan waktu. Selanjutnya, kalau dari sini ke Bangkinang, rupanya macet. Dari jam 11 siang macet. Sampai setengah 6. Zuhur asar di jalan. Ini pura-puranya aja lah. Cak-caknya. Boleh jamak nggak? Boleh jamak nggak? Tidak. Terus gimana caranya? Karena jarak. Terus gimana caranya? Sholat di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Tayamum saja. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil untuk melaksanakan sholat lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya, nawaitu tayammum liraf'il hadasil azgari listibahati sholah lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, basuh mukanya sekali saja. Jangan 3 kali bijerawek lo beko. Ambil lagi tangannya, kemudian dijatuhkan debunya boleh. Ini tangan kanan saya, ini tangan kiri saya. Tangan kiri dulu membasuh tangan kanan. Nih, dari punggungnya terus sampai ke siku. Udah di siku diputer, terus ujungnya ke jempol. Ujungnya harus ke jempol. Jangan gini, karena ini ada debu untuk di sebelah. Nah, gini, terus jempol. Sholatlah di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Tayamum hanya muka aja, tangan aja, ndak pakai kumur-kumur doh. Coba semua, sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil untuk melaksanakan sholat lillahi ta'ala. Ambil tangannya. Pura-pura. Basuh mukanya. Oke, ambil lagi tangannya. Jatuhkan debunya kalau banyak, biar tidak berjerawat. Tangan kiri membasuh punggung tangan kanan. Terus sampai siku, endingnya di jempol. Terus begini, endingnya di jempol. Nah, pintar anak mama. Gitu ya. Nah, sholatlah di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Jadi nggak bisa jamak kalau 60 kilo. Nah, berapa tadi jamak sholat? 80 sampai 90 km. Mungkin muncul pertanyaan dalam hati ibu.
Kalau kita ke Jakarta itu kan Ustazah banyak masjid kiri kanan. Kita ke Sumatera Barat kan banyak masjid kiri kanan Ustazah. Ngapa pula kita jamak? Nah, jadi begini ceritanya. Dalam beramal rukhsatun minallah khudh. Kalau ada keringanan dari Allah ambil. Kalau tidak Allah katakan orang sombong. Mana lebih bagus kalau dalam perjalanan jauh kita sholat biasa atau jamak? Lebih bagus jamak. Mana lebih bagus jamak atau jamak qashar? Lebih bagus jamak qashar. Lebih ringan, lebih bagus. Banyak orang gak paham. Sehingga dia gak mau jamak. Ujung-ujungnya dia sholat subuh karena dalam perjalanan jam 6. Sholat zuhur dibantainya setengah 3. Sholat asar dibantai jam 6. Padahal harusnya dia sholat subuh saja. Asar kerjakan ke zuhur. Maghrib nanti di isya saja. Dia sholatnya 3 kali. Allah lebih suka. Caranya lebih ringan. Dan kemudian kita lebih ngerti. Sampai sini paham? Saya akan jelaskan berikutnya. Sebelum kita belajar caranya. Yang pertama jaraknya 80 sampai 90. Yang kedua yang dihitung adalah jarak bukan waktu. Yang ketiga seandainya. Seandainya ibu mau berangkat ke Dumai jam setengah 12. Terus ibu bilang dengan suami ibu, beb, ya beb. Nanti ajalah kita berangkatnya, tunggu dulu kita zuhur di rumah, nanti kita kerjakan asar kita itu di waktu zuhur. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak payah lagi kita sholat asar. Jadi jamaknya kita di rumah sebelum berangkat. Pertanyaan saya, boleh nggak? Boleh nggak? Banyak ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena syarat musafir adalah musti yakhruj. Dia keluar dulu dari rumahnya, maka dia baru musafir. Maka ajak bebek itu keluar dulu. Setengah 12 keluar saja. Nanti nggak usah sholat zuhur, dikerjakan di waktu asar saja. Atau zuhurnya di pom bensin, yang penting sudah keluar rumah bisa. Clear? Selanjutnya, berapa lama jamaah itu boleh kita pakai? Misalnya kita ke Sumatera Barat, berapa lama kita pakai waktunya? Dari seluruh ulama madhab dinyatakan bahwa yang paling lama adalah 7 hari. Walaupun ibu udah sampai di sana. Dengan syarat ibu nggak tahu kapan ibu pulangnya. Kalau ibu tahu kapan ibu pulang, ibu hanya boleh pakai selama dalam perjalanan saja. Paham? Kayaknya nggak paham. Kayaknya nggak paham. Coba jawab. Bilang lah 10 hari kak. Mau kemana kakak kira-kira kak? Sumbar. Berapa lama kakak di Sumbar? Seminggu. Maunya seminggu. Kan beliau tahu kapan beliau pulang. Ketika kakak tahu kapan kakak pulang, berarti kakak tergolong musafir, pergi dan berencana untuk kembali kak. Kan gitu kan kak? Maka kakak boleh pakai jamaah maksimal 7 hari. Walaupun udah sampai di kampung. Nah 7 hari, kalau nyambung tetap 7 hari. Yang penting kakak berangkat dengan niat untuk pulang yang kakak tentukan waktunya dan kakak rencanakan. Ya. Boleh, nanti saya jelaskan. Sekarang kakak jawab dulu, bilang 10 hari kak. Saya ulang lagi pelan-pelan, fokus ya. Mau kemana kak? Mau ke Bagan Batu. Berapa lama di sana kak? 7 hari atau 5 hari. Berarti kan beliau tahu kapan beliau pulang. Maka beliau boleh pakai jamaah sampai 7 hari di sana, itu boleh. Sekarang coba bilang nggak tahu kak. Mau kemana kak? Mau ke Medan. Bilo pulang.
Alun tahu lain, tapi bilo pulang, selesai urusan pulang, ndak nanti. Belum tahu lagi kapan pulangnya. Kalau kakak belum tahu kapan pulangnya, maka kakak hanya boleh pakai jamak sampai di Medan saja. Sudah sampai Medan tak boleh pakai lagi. Kenapa? Karena orang pertama tadi memang dia musafir, pergi dan berencana untuk kembali. Sementara orang yang kedua, dia tidak ada pikiran untuk kembali kapan, maka dia dianggap mukim. Mukim itu orang yang menetap di sana, maka dia hanya musafir selama dalam perjalanan saja. Paham? Nggak usah dipaksa-paksa paham, saya jelaskan lagi kalau nggak paham, paham nggak? Coba saya ulang lagi, santai aja, pelan-pelan. Ya. Hmm. Bisa, ketika ibu sudah ketika ibu jelas kapan pulangnya. Walaupun ibu di rumah ibu masih tergolong safar, karena ibu pergi untuk kembali. Kecuali kalau ibu pergi nggak tahu aku kapan mau pulang, berarti ibu nggak tergolong musafir, berarti ibu tergolong orang yang menetap. Nama bahasa Arabnya mukim. Tapi kita mau pergi lagi. Ya boleh, nanti saya jelaskan. Saya mau pastikan yang ini paham dulu, oke? Coba ibu jawab. Terserah ibu mau jawab apa. Ibu mau kemana? Bu? Jawab aja. Ibu mau kemana? Ke Medan. Berapa lama? 5 hari. Kan tahu beliau mau pulang kapan? Selama 5 hari boleh beliau jamak walaupun udah sampai Medan. Paham? Tunggu ternyata bersambung bekolo. Kini ndak tahu dong. Kece ndak tahu deh. Ibu nih kemana bu? Ke Payakumbuh. Berapa lama ibu di situ? Alun tahu, maka dari Siko sampai Payakumbuh ibu pakai jamak boleh. Misalnya berangkat jam 10 sampai jam 5. Berarti zuhur asar boleh jamak. Maghrib isya enggak boleh lagi. Karena ibu tak tahu kapan mau pulang. Oke? Kan gitu. Kalau enggak pulang-pulang enggak dok, selanjutnya. Tadi pertanyaan ibu. Saya sudah ke Payakumbuh. Saya niatkan 8 hari. Berarti boleh pakai berapa lama tadi? 7 hari. Berarti hari ke-8-nya sholat seperti biasa. Rupanya hari ke-8 kakak pengen pergi ke Kalimantan kak. Maka berlaku lagi jamak. Tergantung di Kalimantan. Kakak ada rencana pulang nggak? Kalau nggak tahu kapan pulangnya nyampe Kalimantan kakak tak boleh jamak lagi. Kalau ternyata di Kalimantan selama kakak 10 hari dan itu kakak niatkan 10 hari boleh pakai lagi 7 hari. Paham? Oh, tayo, tanda. Transit tetap dihitung safar. Iya. Enggak, tempatnya harus jaraknya 80 sampai 90 km. Oke? Harus 80 sampai ke 90 km ke perjalanan berikutnya. Oke. Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita kemana lagi nih? Kita kemana lagi? Sudah paham? Intinya bu, kalau saya pusing Ustazah, pusing kepala saya tentang jamak kosor ini, oyong kepala saya tidak mau pakai jamak, boleh? Boleh juga, nggak apa-apa. Oke, ya. Tadinya sholat biasa. Ulang lagi. Iya jamak dengan melakukan sholat jamak. Iya dong, karena niatnya di awal. Niat jamak di awal. Oke, kita belajar. Enggak, niat jamaknya harus dari awal. Ini kita mau jelaskan caranya. Enggak bisa saya zuhur doang, lalu asar doang, enggak bisa. Dia harus ada niat jamaknya dari awal. Oke? Dah. Saya enggak ngerti Ustazah. Saya sholat biasa aja lah, enggak apa-apa dong.
Ya kan masih di lingkungan safar. Iya. Sama. Iya. Oke sudah? Yuk kita lanjut caranya ya. Udah paham, ada lagi ragu? Oke, kita pura-puranya mau kemana Bu? Sumbar-sumbar woi. Nah, mentang-mentang ustazah orang Sumbar. Oke, jadi. Jadi Bu Ketua mana nih Bu Ketua? Bu Ketua ini baru bisa diamalkan setelah diajak jalan-jalan sado Bu Ketua. Kalau ndak lupa kaji Bu Ketua. Contoh, tadi kata kuncinya apa? Jamak kosor. Sebut semua. Lagi. Harus bersuara. Kalau tak bersuara tak paham. Lagi. Kita berangkat dari jam 11 siang menuju Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Kampung Ustazah Nela, Kece Badai. Nah, lalu jam 11 kita berangkat. Lalu kemudian jam 1 siang berhenti, isoma, istirahat, sholat, makan. Saya jelaskan dulu sebentar. Yang boleh dijamak itu adalah zuhur dan asar, serta maghrib dan isya. Zuhur asar digabung jadi satu, itu adalah jamak. Cuman kalau dikerjakan di waktu zuhur jadinya jamak takdim, betul? Dikerjakan di waktu asar jadinya jamak maghrib, isya di waktu maghrib jamak takdim. Dikerjakan di waktu isya jamak. Oke, kita berangkat jam 11 menuju Sumatera Barat, jam 1 supirnya istirahat, sholat, makan. Terus ibu bilang sama teman ibu, "Hey, Besti, iya kita jamak aja yuk. Asar kita kerjakan di waktu zuhur. Supaya nanti asar kita enggak sholat lagi." Oke, bisa? Bisa. Tadi kata kuncinya apa? Tadi kata kunci yang saya suruh ingat apa? Jamak kosor. Coba ulangi. Lagi. Kata kuncinya jangan lupa. Oke, 1, 2, 3. Jamak kosor. Itu kata kuncinya. Kita mau pasang niat harus ngerti kata kuncinya. Lagi. Jamak kosor. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Takdim. Berarti jamak kosor takdim. Betul? Berarti niatnya gini aja nih. Sengaja aku sholat jamak kosor takdim, zuhur dan asar lillahi ta'ala. Sebutkan aja nama sholatnya di belakang. Artinya sengaja aku jamak, mengumpulkan kosor dan memendekkan sholat takdim di waktu zuhur, zuhur asar lillahi ta'ala. Nggak perlu sebutkan rokaat, kosor itu udah tanda 2 rokaat. Nggak usah, pusing nanti ya. Ini udah niat paling mantap ini. Kata kuncinya apa? Jamak kosor. Dikerjakan di waktu zuhur, takdim atau takhir? Coba, berarti kata kuncinya jamak kosor takdim. Sholatnya sholat apa? Zuhur dan asar lillahi ta'ala. Oke, coba fokus. Sengaja aku sholat jamak kosor takdim, zuhur, asar lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lakukan zuhur berapa rakaat? Salam kanan, salam kiri. Langsung berdiri. Langsung sholat asar. Berapa rakaat? 2. Antara zuhur dan asar boleh niat, boleh tidak. Kalau mau niat bagus. Paham? Niatnya sama saja. Oke. Kata kuncinya apa? Oke. Takdim atau takhir? Coba semuanya niat. Zuhur asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Sholat jamak kosor takdim zuhur lillah, zuhur asar. Paham? Nggak usah asar di waktu zuhur. Takdim itu udah jelas asar di waktu zuhur. Sebutkan nama sholatnya aja di belakang. Sengaja aku sholat jamak kosor takdim, zuhur asar lillahi ta'ala. Udah gitu doang. Ini yang paling gampang ini. Gak perlu muter-muter ibu. Intinya kata kuncinya jamak kosor. Kalau dikerjakan di waktu zuhur takdim. Sebutkan aja nama sholatnya. Zuhur asar lillahi
Paham? Lebih paham lagi saya jelaskan lagi. Misalnya jam 11 berangkat. Jam 1 siang mual. Nggak usahlah kita sholat zuhur. Nanti ajalah zuhurnya kita kerjakan di waktu asar. Karena mabuk. Boleh? Zuhur asar di waktu asar. Itu adalah jamaknya. Takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak kosor. Oke, berarti jamak kosor takhir. Sholatnya apa? Asar zuhur lillahi. Asar duluan 2 rakaat, lanjut zuhur 2 rakaat. Coba niat sama-sama. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak kosor takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Gampang itu. Nggak usah pusing-pusing 2 rakaat nggak usah. Kalau kosor udah pasti 2 rakaat. Intinya cuma jamak kosor. Takdim atau takhir terserah ibu. Tinggal ibu sebutkan nama sholatnya di belakang. Gampang kan? Kalau gampang coba sekali lagi tidak saya bantu. 1, 2, 3. Zuhur asar di waktu asar. 1, 2, 3. Aku sholat jamak kosor takhir. Nah, asar zuhur lillahi. Oke, sholat asar berapa rakaat? 2. Lanjut zuhur berapa rakaat? 2. Fardunya nggak disebut, sebenarnya nggak substansi. Fardunya nggak disebut, rokaatnya nggak disebut, adaannya nggak disebut, mustakbilal kiblati nggak disebut, nggak apa-apa. Kalau saya mau sebut semua pusing nanti pulang pengajian. Oke. Ya, ya. Ya, nanti setelah ini paham saya ke itu ya. Oke, paham sampai sini? Clear ya? Nah, sekarang kita berangkat. Mau kemana lagi kita nih, Bu? Zuhur asar sudah, sekarang maghrib bisa lagi. Kamalai. Ke Jakarta, Ibu Nyonya. Oke, kita berangkat misalnya jam 3 siang dari Pekanbaru menuju Tembilahan. Atau jam 5 lah kita udah sholat asar di rumah, betul? Maghrib berhenti supirnya. Kita bilang sama teman kita, kita sholat asar, sholat isya sekarang aja yuk. Nanti sampai kita di kampung kita tinggal tidur kita sampai pagi, ndak isya kita lagi dong. Bisa? Maghrib isya di waktu maghrib. Oke, takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak kosor. Berarti niatnya jamak kosor takdim. Betul? Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak kosor takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Sholat apa duluan? Maghrib. Berapa rakaat? 3. Selanjutnya isya berapa rakaat? 2. Maghrib nggak boleh jadikan 2. Kalau jadikan 2 jadi ganjil genap dia. Karena maghrib itu sholat ganjil. Kalau dijadikan 2 dia genap, dijadikan 1,5 tak berhentinya. Gitu, oke. Maghrib isya di waktu maghrib 1, 2, 3. Aku sholat jamak kosor takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Nggak usah lagi kita sholat maghrib. Nanti ajalah maghribnya dikerjakan di waktu isya. Meloyo-loyo pari awak koha. Misalnya gitu kan. Oke. Maghrib kita kerjakan di waktu isya, oke? Berarti maghrib nggak sholat. Terus mobilnya jalan di waktu isya. Nyampe di waktu isya. Kita kerjakan maghrib isya di waktu isya. Takdim atau takhir? Takhir. Berarti jamak kosor takhir. Niatnya sengaja aku sholat jamak kosor takhir isya maghrib lillahi ta'ala. Isya berapa rakaat? 2. Salam kanan salam kiri maghrib berapa rakaat? Mantap. Nah gitulah, gampang. Tapi segampang-gampangnya kalau nggak jalan-jalan nggak bisa. Oke. Ya. Kalau kita kerjakan dulu, takdir maghrib dulu kita kerjakan. Kemarin
Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi yang paling kuat as-salatu indal waqtihal awal. Salat yang waktunya dulu. Mana yang waktunya dulu? Itu dulu. Oke? Dah. Oke? Dah, oke. Yang waktunya dulu. Nah, paham nih? Sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu, saya mau tes dulu. Kalau nggak lulus tes, nggak pulang-pulang. Canda ya, canda. Dari Ibu ke ujung ya. Kuat-kuatkan suara ya. Zuhur, asar, di waktu asar. Niatnya. 1, 2, 3. Sengaja. Aku sholat. Jamaah. Kosor. Takhir. Asar. Zuhur. Lillahi ta'ala. Oke, dari Ibu sampai sana. Zuhur, maghrib, isya di waktu subuh. Nggak bisa ya. Kali khusyuk kali. Maghrib, isya di waktu dia pulang ngasih soal. Di waktu maghrib 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamaah kosor. Takdim betul terus. Maghrib, isya, lillahi ta'ala. Semuanya. Zuhur, asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Sholat jamaah kosor. Takdim, zuhur, asar, lillahi ta'ala. Paham? Selanjutnya Bu, Ibu mau ke Payakumbuh. Berangkat Ibu jam 11 siang. Lalu siang Ibu tidak sholat. Lalu kemudian Ibu berpikir kayak gini Bu. Nggak usah dulu kita sholat zuhur. Nanti aja zuhur kita kerjakan di waktu asar. Rupanya Ibu lanjut tuh mobilnya, zuhurnya lewat di waktu asar. Lalu rupanya orang lagi azan di Pasar Payakumbuh. Masuklah Ibu ke masjid itu. Lalu ternyata orang lagi azan. Ibu pengen sholat berjamaah. Tapi Ibu pengen pula Ibu belum sholat zuhur. Maka jawabannya silahkan jamak tapi bukan jamak qashar. Tunggu pelan-pelan. Caranya gini. Sengaja aku jamak takhir. Jangan dikosor. Asar zuhur mengikut imam lillahi ta'ala. Mengikut imam 4 rakaat. Salam kanan salam kiri lanjut zuhur 4 rakaat. Jadi tidak dikosor karena imamnya normal. Kecuali kalau kita yang jalan-jalan. Baik, lain ceritanya. Pura-puranya Bu Ketua jadi imam di waktu asar. Bu Ketua tinggal tambah niatnya gini Bu. Sengaja aku sholat jamaah qashar takhir. Asar zuhur makmuman lillahi ta'ala. Jamaahnya tinggal tambah imaman lillahi ta'ala. Makmumnya tinggal tambah makmuman lillahi ta'ala. Oke? Apa Pak ya? Jadi kita yang untuk melaksanakan sholat berikutnya kita tidak boleh kosor ya? Tidak, karena kan imamnya normal. Mau pilih jamak saja atau jamak kosor. Berarti Ibu niatnya kosor. Kalau kosor bisa di maghrib. Jadi kan imamnya normal. Lain kali kalau berjamaah dengan imam normal, jamak saja biar aman. Dia kan boleh pilih jamak saja atau jamak kosor. Paham? Insya Allah paham. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan sampai nanti ketika Ibu jalan-jalan lalu niatnya patang yo. Sholat biasa saya lah. Gitu pula nanti kan. Oke, saling mengingatkan kalau nanti Ibu punya grup, kalau Ibu nanti jalan-jalan salah satunya boleh tanya kepada teman-teman di grup misalnya. Silakan Bu, ada apa? Ibu pengantinnya mau sholat zuhur, tapi dia nggak
Tidak boleh. Lagi pengantin tayamum. Lagi pergi pesta ke sebuah daerah. Lalu kemudian salah satu penyelenggara acaranya dia bertayamum lagi pesta. Di masjid dia tayamum, di dinding lagi pesta. Lalu kemudian kok tayamum kata ibu. Oh, ibu cuma lihat. Dia langsung bilang, kata Ustadz boleh tayamum. Enggak boleh. Apa dasarnya dia tayamum? Oke, dia udah tanya ke Ustadz, katanya boleh tayamum. Mungkin air nggak ada? Oh, masjidnya besar. Oh, maskaranya luntur karena lagi pesta. Oh, lipstiknya luntur. Tidak boleh. Jadi tayamum itu hanya untuk air yang tidak ada, dan itu pun tidak bisa di rumah kita doang tidak ada air. Kita harus cari 40 rumah dulu baru boleh tayamum. Di masjid ini nggak ada air, kita harus pergi ke masjid lain dulu, ke rumah lain dulu untuk mencari air. Jadi nggak bisa mati air di rumah kita langsung tayamum, tuh nggak bisa. Oke. Kemudian yang kedua kita sakit. Kalau kita sakit, nah itu kita boleh bertayamum. Jadi kalau beliau mengatakan tanya ke Ustadz, kata Ustadz boleh karena pesta, saya tidak mungkin rasanya. Gak mungkin rasanya teman-teman saya Ustadz menyatakan boleh. Nah, iya. Saya berbaik sangkalah kepada Ustadz-Ustadz. Nah, bisa. Karena kan itu tidak dimasak, itu disuling. Ya. Nggak boleh, karena faktanya ada air di bawah tangga. Nggak boleh berwudu pakai air zam-zam, pakai semprot, pakai spray. Nggak bisa pakai tayamum saja. Semprot bisa. Pakai semprot, lagi umroh, tangan, kepala, kaki harus ngerti caranya. Jangan dibuka kaos kaki itu, semprot-semprot buka pula. Kaos kakinya saja yang disemprot. Kalau ibu sudah tua, ya kan, dia beda generasi. Kalau ibu sudah tua dalam kondisi darurat, ibu lagi tawaf, ibu boleh semprot mukanya, tangan sampai siku, kemudian kepala. Jangan dising-singkan lengan bajunya saja yang disemprot karena aurat. Ya, kepala, lalu khuf, kakinya. Kaki itu kaos kakinya yang disemprot. Itu bagi yang sepuh. Bagi yang tidak sepuh, pergilah ke kamar mandi, ke tempat wudhu di Masjidil Haram. Ada di setiap bawah tangga, sekeliling itu ada tempat wudhu, cuma kita saja tak tahu. Sekali liang ngerti itu mak. Jadi kalau masih muda-muda berwudhulah ke tempat wudhu, biar tahu pula kayak mana tempat wudhu orang Arab tuh. Tapi kalau ibu-ibu sudah lututnya sudah pengapuran, nyeri sendi, takut hilang, boleh endoruriah, boleh pakai semprot. Di beberapa pesawat itu dikasih semprotnya. Nah, dikasih itu kayak spray itu kan. Nah, boleh, tapi harus ngerti caranya. Jangan dising-singkan dengan baju nampak aurat. Itu harus pakai cara berwudhu di wilayah umum. Jadi tetap yang dibasuh itu adalah kerudungnya. Oke. Di Masjid Nabawi juga banyak sekali toilet. Di depan pintu tengahnya pasti toilet, keluar tengahnya pasti toilet. Kalau kita pikir jauh itu cuma perasaan kita saja. Nah kalau umroh itu tidak mungkin lah pemerintah menyediakan setempat itu kecil, kecuali ibu wukuf itu beda. Nah udah gitu toiletnya banyak kan. Mana ada ngantri? Nggak ada ngantri. Emang tempat wudhu ngantri? Nggak ada ngantri. Dibuktiin aja. Jadi kalau orang dulu berpikir tempat umroh itu wudhunya jauh, itu dulu. Zaman dulu waktu belum ada pembangunan.
Udah zaman dulu kita pakai, sekarang itu enggak. Sekarang semua sudah banyak tempat toilet, semua sudah banyak. Pokoknya di setiap ada tangga, di bawahnya ada tempat wudhu wanita. Itu yang pertama. Di Masjid Nabawi setiap keluar tengok ke kanan ke kiri ada bangunan, itu sudah tempat wudhu. Ibu masuk tak ada ngantri. Panjang. Nah, lebih ngantri lagi tempat kita kalau kita pergi ke Sumbar Tari dari tadi yo. Ke rumah makan Ombak tuh lebih ngantri lagi Bu di rumah makan Ombak tuh kan. Daripada di Mekah sana tuh ya. Oke, cukup ya Bu. Oke, wallahu alam bisawab. Terakhir ya. Boleh dua-duanya. Kalau nggak ada spray, Ibu boleh tayamum. Oke? Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribu wa in kana rizqun haraman fatahhir wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman thank you ya. Sampai ketemu di jam 7 malam nanti waktu Indonesia Barat untuk kita bisa ngobrol santai di akun ini. Yang terlambat hadir pengen tahu tentang jamak qashar dalam sholat, boleh lihat rekaman dari video ini di channel YouTube-nya aku. Dan kemudian nanti akan aku ulang-ulang lagi untuk ceramah tentang jamak qashar. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Saya selalu semuanya di sana. Sampai ketemu di jam 7 malam nanti waktu Indonesia Barat. Oke? Subhanaka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye ya. Sehat selalu ya guys. Aku matikan dulu ya. Oke. Sampai ketemu di jam 7 malam nanti waktu Indonesia Barat. Aku matiin langsung ya guys. Aku mau balik dulu ya. Oke, makasih ya. Yang terlambat mampir mau lihat tentang jamak qashar boleh lihat di channel YouTube-nya aku ya. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama, aku sehat. Bye bye.